Amin. Thank you Brother Freddy untuk lagu hari ini yang Brother Freddy dapat sharing bersama dengan kami tim. Dan biarlah pagi hari ini sukacita kita memenuhi, sukacita Tuhan memenuhi Amin. setiap kita yang pagi ini boleh sama-sama bergabung di dalam channel Zoe Live. Untuk itu saya mau menyapa untuk yang saudara-saudara kita yang ada di Australia. Di sana ada PLC Melbourne dan juga ada pemahaman Alkitab Peniel di kota Sydney dan kota Brisbane. Mari kita sapa-sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya di Australia semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dan kita kembali ke Indonesia, ada di kota Bandung dan juga ada di Citra Raya Tangerang, yaitu JKI Zoe Live ya. Dan juga ada di beberapa kota pemahaman Alkitab Peniel, ada di kota Jakarta, di kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan juga ada di kota Medan. Dan untuk itu saya mengajak sama-sama kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Dan juga kami mau menyapa untuk saudara para hamba Tuhan yang tergabung dalam fellowship ataupun YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik. Ini ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Dan juga ada YPKB di NTT, tepatnya di Rotendao. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Biarlah kita tetap terus merindukan akan kebaikan Tuhan. Kita merindukan akan kehadiran Tuhan. Dan biarlah hari ini saya percaya kita mau berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kalau bicara akan kebaikan, Tuhan kita the best, melebihi segalanya. Yang penting biarlah hari-hari ini kita memiliki respon untuk mau, Tuhan ini aku mau berjalan dengan Engkau setiap hari, setiap waktu, setiap detik, menit, minggu, bulan, bahkan tahun. Perlindungannya sempurna atas kita. Mari kita menundukkan kepala kita, kita buka ibadah kita di dalam doa. Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu tahu yang terbaik buat setiap kami. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat tayangan ini ditayangkan Tuhan, setiap rangkaian dari awal sampai pada akhir ibadah ini Tuhan, mencapai dengan tepat akan setiap jiwa-jiwa. Bukan saja kami yang tergabung dalam Zoe Live, tapi biarlah kami tetap terus berdoa Tuhan. Biarlah tayangan ini Tuhan boleh menjangkau akan jiwa-jiwa di luar sana Tuhan, yang dengan kebetulan mungkin mereka membuka channel ini, mereka boleh mendapati kasih Tuhan yang dinyatakan oleh Zoe Live, oleh channel ini Tuhan. Dan biarlah terus kami mengumandangkan akan keperkasaan, kedahsyatan, keluar biasanya Engkau di dalam kehidupan ini, melebihi segalanya. Inilah ibadah kami. Kami nyatakan, kami persembahkan, biarlah menjadi berkat untuk setiap banyak jiwa di luar sana. Menjadi berkat. Lawatan-Mu terjadi Tuhan. Setiap rangkaian ini Tuhan, baik
Baik di saat kami memulai akan live streaming ini Tuhan, di saat orang-orang mereka membuka channel ini sekali lagi, mereka dapat melihat dari minggu ke minggu setiap tayangan ini. Dan sungguh namamu dipermuliakan, namamu dipermuliakan, namamu diagungkan, namamu diagungkan. Terpuji namamu Tuhan. Kami tak mau berhenti untuk terus mengagungkan Engkau. Kami tak mau berhenti untuk kami mau tetap memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau dapati itu Tuhan dari setiap kami anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Zoe Life ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan selamanya. Sorakan haleluya. Come on. Mari pujikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tetap terus memuji Tuhan, apapun keadaanmu saudaraku. Katakan sama-sama yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Mari yang di rumah yang mau bangkit berdiri silakan, monggo. Kita menari untuk Dia. Kita merayakan akan kebaikannya, merayakan akan kasih-Nya. Haleluya. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan, meninggikan namamu. Oh, haleluya. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Tetap menari bagi Dia. Haleluya. Yes. Come on. Go. Haleluya. Yes. Mari tetap terus nyatakan sukacitamu kepada dunia. Firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari nyatakan, hati yang gembira adalah obat
bagi dia. Ayo nyatakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Haleluya. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, sekali lagi katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat, biarlah semangat kita tetap terus menyala-nyala, saudaraku. Haleluya. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Karena ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan kalahkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah Kristus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, maukah engkau bebas? Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan kalahkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya. Yakinkan itu, saudaraku. Yes, hanya di dalam darahnya kuasa terjadi. Darahnya berkuasa mengatasi segalanya. Darah yang sudah tercurah, termeterai atas hidup setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Darahnya yang sudah tercurah, termeterai atas hidup orang-orang benar yang mengasihi Dia. Mari tetap terus mengandalkan Dia dalam segala situasi keadaan. Percayalah, darahnya mengatasi segala sesuatu.
Mujizat itu masih ada, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala kuasa yang kami andalkan. Sungguh perkara yang ajaib, Kau mampu melakukannya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, sudah terbukti atas dunia ini, Kau melakukannya karena kasih-Mu bagi dunia ini. Haleluya. Ajaib, sungguh ajaib, sungguh ajaib. Mari buka kedua tanganmu, saudara, yang di Australia, yang di Bandung, Tangerang, di wilayah Jawa Tengah, kota Medan. Mari para hamba-hamba Tuhan sama-sama kita sembah Dia. Mari yang di Rotendao, mari sama-sama kita datang sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi nyatakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyatakan haleluya, haleluya,
saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyatakan sekali lagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, Bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan, namun karena Roh-Mu Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya, haleluya. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus Engkau melebihi segalanya Tuhan. di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi nyatakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Biarlah di dalam kelemahan kami, Di dalamku, Engkau saja yang ada di dalam kami. di Engkau menjadi kekuatan bagi setiap kami. Karena Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Ya benar Engkau saja Tuhan. Selama-lamanya. Hari-hari ini Tuhan, setiap kami mau terus menaruh percaya dan pengharapan hanya di dalam-Mu. Kuasa-Mu melebihi segalanya Tuhan. Biarlah kegalauan ataupun kekhawatiran itu disingkirkan daripada setiap kami Tuhan. Haleluya.
membawa kekuatan. Hadirat-Mu membawa pemulihan. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Kami Mari saudaraku yang di Australia, yang di Indonesia, mari buka kedua tangan. Saya akan menyanyikan pujian di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama sekali lagi katakan, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, mujizat itu. Ketika ku berharap, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Mari saudaraku kembali di minggu ini, di dalam kesatuan, di dalam unity, kita mau menyatakan sekali lagi deklarasi pernyataan iman kita. Mari saudaraku, mari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 19. Aku, John, telah dipilih oleh Tuhan untuk memerintahkan, mengajari anak-anak, mantu-mantu, cucu-cucu, dan seluruh orang-orang yang tinggal di rumahku untuk samar, yaitu supaya mereka semua tetap hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkan Tuhan Yehova, dan untuk su'ah, yaitu agar semuanya melakukan kebenaran dan keadilan. Samar dan su'ah tersebut adalah dasar supaya Tuhan Yehova memenuhi kepadaku apa yang sudah dijanjikannya kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, hanya Dia saja yang kita perlukan setiap hari. Hanya Dia saja Yesus yang kita perlukan setiap waktu. Dan biarlah sama-sama di saat-saat ini kita mau minta kepada Dia, Tuhan, mari berjalan bersama dengan kami. Pegang tangan kami. Ya, Dia sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati. Sekali lagi, saya mengajak kita sama-sama belajar akan lagu ini. Ku perlu Kau setiap hari, ku perlu Kau setiap waktu, berjalan
Mari buka kedua tangan, nyatakan. Ku perlu Kau setiap hari. Ini kami Tuhan. Ku perlu. Kami sungguh memerlukan Engkau setiap waktu. Berjalan bersamamu, tinggal di dalammu, 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 tinggal di dalammu. Amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan izinkan kami berkumpul melalui YouTube. Dan kami akan terus mempelajari kebenaran firman-Mu. Dan kami katakan bahwa kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami tanpa kecuali dimanapun kami berada, semuanya akan mengerti firman-Mu ini dengan jelas. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman ini. Firman yang hidup, firman yang dari Tuhan sendiri. Dan kami percaya kebenaran-kebenaran yang kami mengerti akan melepaskan kami dari setiap belenggu, setiap ikatan apa saja namanya. Tuhan, itu adalah firman-Mu dan kami percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan mempelajari dari Roma pasal yang ke-7. Dari ayat yang ke-3 sampai Roma 8 ayat yang ke-2. Temanya saya ambil dari salah satu ayat yang berkata, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya. Inilah yang akan kita pelajari. Apakah kita masih bisa lepas dari kuasa dosa itu? Dan bagaimana dengan sifat daging yang ada di dalam hidup kita? Ya. Dan kita akan perhatikan, saya berharap Anda akan diberkati dan Anda akan mengerti rahasia firman ini. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat dan membacanya dari kitab Roma pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang ke-13. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa
mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat yang ke-14. Sebab itu kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah dosa. Kita mulai mengerti sekarang. Ayat 14 berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku ini bersifat daging dan sudah terjual di bawah dosa. Karena kita ini sudah terjual di bawah kuasa dosa dan kita punya daging ini sifatnya, kedagingan ini sangat kental sekali. Pertanyaannya, bisakah kita menjadi pelaku firman? Khususnya, bisakah kita memenuhi apa yang diminta oleh hukum Taurat? Pertanyaannya, sejak kapankah kita ini terjual di bawah kuasa dosa? Sejak kapankah kita ini bersifat daging? Saya akan ajak Anda untuk melihat kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Kita mengerti bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tapi saya akan membaca dari ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata begini, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Karena Adam dan Hawa telah melakukan kesalahan, melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, supaya jangan makan dari buah yang sudah dilarang itu, tetapi mereka tetap dengan godaan si ular. Nah, akhirnya jatuhlah Hawa ke dalam dosa dan Hawa mempengaruhi Adam untuk memakannya. Maka inilah akibatnya dikatakan lalu Yehova Elohim, Tuhan Allah, mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi tanah supaya diusahakan oleh mereka. Oke, kita akan melihat juga di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah daging. Ya. Nah, dari sini kita melihat kejatuhan ke dalam dosa itu berdampak luar biasa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian mengusahakan tanah, mengelola tanah untuk kehidupannya, dan di dalam pasal yang ke-6 Tuhan berkata bahwa roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal pada manusia itu. Alasannya adalah karena manusia ini daging. Ya. Tatkala manusia ini daging, roh Tuhan gak tahan. Itulah sebabnya maka kita melihat banyak di antara kita, banyak umat-umat Tuhan, banyak orang-orang percaya yang jatuh bangun. Ya. Itulah yang terjadi. Kita akan kembali kepada Roma pasal yang ke-7 supaya kita cepat bisa mengerti, sehingga di antara kita
tidak ada yang tidak paham. Semuanya akan memahami dan mengerti. Saya akan ajak Anda untuk melihat Roma 7 ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sampai hari ini kita masih dalam kondisi seperti ini. Kita selalu mempunyai keinginan berbuat baik. Tetapi ujung-ujungnya bukan perbuatan baik yang keluar dari mulut kita. Dan ini kalau Anda perhatikan, Anda yang sudah berkeluarga, berumah tangga, Anda nggak punya rencana setiap hari akan ribut dengan istri atau ribut dengan suami. Nggak pernah mempunyai rencana itu. Ya. Bahkan kadang-kadang merencanakan mau pergi. Ya. Kebetulan sekarang lagi pandemik, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Ya. Tatkala masih normal, kita mempunyai rencana, daerah sana bagus, yuk kita mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pergi, untuk rileks, untuk santai, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Bukan rencana untuk ribut. Nah, tatkala pergi, apa yang terjadi? Nah, muncullah yang tidak kita kehendaki itu. Muncul dan akhirnya ribut. Dan akhirnya acara yang sudah direncanakan, dirancang itu nggak sempurna. Tatkala kita lagi santai di rumah, ya, kemudian kita ngobrol-ngobrol kiri kanan, tiba-tiba suasana berubah menjadi hal yang tidak baik yang kita inginkan. Mengapa ini bisa terjadi? Itulah yang akan kita pelajari. Roma 7 ayat 15 sudah kita baca. Kemudian ayat 16. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ayat yang ke-17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada pada aku. 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Kehendak apa? Kehendak berbuat baik ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Niatan berbuat baik ada. Tetapi nanti yang keluar bukan yang baik. Nah, itulah yang dimaksud oleh ayat yang ke-18. Sekarang kita melihat ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ya, inilah yang dikatakan oleh Roma pasal 7. Banyak orang yang ingin berbuat baik. Banyak orang yang gak mau cekcok, gak mau berselisih. Tetapi nanti ujung-ujungnya ke situ. Kalau Anda perhatikan, saya mendapatkan satu cerita ini real, ya. Tatkala ada seseorang mau menceritakan kasihnya Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah dia terima, dia ingin bersaksi, kemudian dia ceritalah kepada kelompok kecil yang dia kenal. Dia cerita, nanti muncullah ya komentar. Dan komentar-komentar ini bukannya mendukung, tapi justru menekan. Dan itu ujungnya adalah keributan. Sekarang kita akan melihat ayatnya yang ke-20. Jadi,
Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, inilah yang selalu ada di dalam diri kita. Kita ingin berbuat baik, tetapi ujung-ujungnya tidak baik. Dan Alkitab di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-20 dikatakan, itu tadi bukan aku yang melakukannya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini adalah suatu hukum. Alkitab mengatakan, inilah aku mendapati hukum di dalam hidupku itu. Sekarang ayat yang ke-22. Sebab di dalam batinku, di dalam batin kita semua, aku suka akan hukum Allah. Semuanya, hampir semuanya mempunyai kesukaan itu. Ayat 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain lagi, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini yang selalu ada di dalam diri umat manusia. Bukan hanya Anda yang belum percaya kepada Yesus, tetapi Anda yang sudah percaya kepada Yesus. Anda sudah dibaptis, bahkan Anda sudah menjadi pemimpin di gereja, kemungkinan begitu. Atau Anda menjadi orang yang dituakan. Inilah yang dikatakan. Ini kita masih dikuasai oleh satu keinginan berbuat baik, tetapi ada hukum lain lagi di dalam hidup kita ini yang menguasai anggota tubuh kita, sehingga kita tidak bisa melawannya. Nah, pertanyaannya, masih sampai kapankah situasi ini boleh terjadi? Dan kapankah ada jalan keluarnya? Itulah yang akan kita pelajari pada saat ini. Oke. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ayatnya yang ke-24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukur kepada Allah, syukur kepada Elohim, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur. Kenapa? Melalui Yesus Kristus Tuhan kita ada jalan keluarnya. Nah, sekarang ayat yang ke-26 berkata demikian. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, hukum Elohim. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Kalau Anda perhatikan, sampai hari ini seringkali situasi ini masih berulang lagi dalam hidup kita. Seringkali kita melihat itu. Kalau ditanyakan lebih jelas lagi, kapankah kita ini bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Keinginannya kuat, tetapi selalu jatuh di dalam kekalahan. Contoh, kita mendengar firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi siapapun, termasuk orang-orang yang memusuhi kita. Kasihilah musuhmu. Keinginan kuat sekali. Tetapi tatkala kita diingatkan apa yang orang itu lakukan kepada diri kita, dan ternyata bukan cuma satu, ada yang lain-lain, dan akhirnya kita urung untuk melaksanakan kasih itu. Kemudian muncullah pertanyaan, kalau begitu,
Kalau aku tidak bisa mengasihi orang lain, bagaimana dengan nasib saya? Apakah saya bisa masuk di dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu akan muncul. Saya mencoba beberapa kali, saya pernah melemparkan pertanyaan. Bisakah Anda menjadi pelaku firman? Ada yang berkata, sulit Pak. Tapi ada yang berkata, bisa Pak. Oke. Kemudian saya kejar. Dalam satu hari 24 jam, kita tidur katakanlah 8 jam. Mungkin istirahat siang dihitung ya. Kemudian kira-kira sekitar 10 jam ya, kita lagi dalam keadaan tidur atau rileks. Berarti masih ada 14 jam. Sekarang di dalam 14 jam ini, berapa jam yang kita bisa mempraktekkan kebenaran firman? Ada yang berkata, wah paling cuma 1 kali Pak, dan itu pun hitungannya menit katanya. Oke, berarti yang sisanya, ya sisanya lupa. Atau sisanya gak mampu untuk menjadi pelaku firman. Apakah seperti itu yang kita kehendaki? Atau apakah seperti itu yang Tuhan kehendaki? Yang jelas bukan. Tuhan gak pernah merancang supaya Anda melakukan seperti itu. Yang Tuhan mau adalah terus-menerus Anda menjadi pelaku firman. Berarti ada sesuatu yang harus kita gali. Supaya apa? Kita ini lepas dari hukum dosa itu tadi. Selama kita belum lepas dari situ, kita akan selalu jatuh dan bangun lagi, jatuh lagi dan bangun lagi. Ya. Oh, puji Tuhan. Sekarang saya akan lanjutkan melihat di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oh, jangan buru-buru. Jangan buru-buru dulu. Demikianlah sekarang. Bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa artinya? Demikianlah sekarang. Demikianlah sekarang artinya adalah saat kita sadar, saat kita ngerti, saat kita menerima pewahyuan, menerima rema. Waktu kita menerima rema, nah mulailah kita ngerti. Apa yang dimengerti? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti di luar Kristus Yesus, gangguan-gangguan itu akan selalu ada. Menurut Roma 8 ayat 1, itulah maksudnya. Sekarang kita melihat ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan dari hukum maut. Wow. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Jadi memberikan kemerdekaan itu sudah diberikan. Roh yang memberi hidup itu telah memerdekakan kamu. Anda dan saya sudah dimerdekakan oleh Roh yang memberi hidup itu. Kapankah itu dan bagaimanakah itu? Memerdekakan kamu dalam Kristus. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Roh yang memberi hidup itu. Yohanes pasalnya yang ke-6. Banyak pengertian-pengertian di dalam Alkitab di mana kita harus melihat di ayat-ayatnya yang lain supaya apa? Supaya kita ngerti persis. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan berkata demikian. Rohlah yang memberi hidup. Ketemu ya. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Jadi roh itu memberi hidup. Daging tidak memberi hidup.
Kemudian, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang membawa kehidupan. Jadi perkataan-perkataan Yesus, kata-kata Yesus menurut Yohanes 6 ayat 63 adalah roh yang memberi hidup. Oke, bukan kata Obed Sudarmanto, enggak, ini kata Alkitab. Jadi setiap perkataan Yesus adalah roh yang memberi kehidupan. Nah, sekarang kita kembali kepada Roma tadi, ya. Roma pasal yang ke-8 tadi. Ayatnya yang ke-1 dan ke-2 itu, ya. Supaya kita ngerti sekarang. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kalau Anda hari ini, Anda mendengar firman ini, Anda baru klik di sini. Bahwa sejak Anda ngerti bahwa tidak ada penghukuman bagi Anda yang ada di dalam Kristus. Nah, ayat ini rema untuk Anda. Kemudian ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup. Apa ini? Roh yang memberi hidup. Perkataan Yesus. Kita rubah dengan kata-kata perkataan Yesus. Ayat kedua. Perkataan-perkataan Yesus telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari dosa dan dari maut. Jadi perkataan Yesuslah yang bisa memerdekakan Anda dan memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya perkataan Yesus. Nah, sekarang kita mulai nangkep. Menurut Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu dilaksanakan melalui perkataan Yesus. Perkataan Yesus yang mana? Banyak, ya. Perkataan Yesus yang mana? Banyak. Yesus berkata, tatkala kamu percaya kepadaku, engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu yang Yesus katakan. Masalahnya adalah, percayakah Anda? Ya. Nah, kembali kepada Roma ini tadi, bahwa memerdekakan Anda dari hukum dosa dan hukum maut sudah dikerjakan dan sudah dilakukan. Yesus melalui perkataannya, melalui janji-janji firman-Nya. Nah, supaya Anda paham dan Anda ngerti, saya akan ajak melihat Roma pasal yang ke-9, ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, sebab apa yang telah difirmankan Tuhan, yang Tuhan firmankan adalah perkataan-perkataan Yesus sudah memerdekakan Anda. Akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Akan dikerjakan, diwujudkan oleh Tuhan di muka bumi ini. Sempurna, lengkap, tidak ada yang kurang. Dan segera. Nah, kapan itu Tuhan mau lakukan? Tatkala kita ngerti rahasianya di situ. Maka janganlah sampai kita tidak ngerti. Pengertian ini sangat penting. Ya. Nah, sekarang kita mulai ngerti. Roh itu adalah perkataan Yesus, kata-kata Yesus. Kemudian, kata-kata yang memberi kehidupan itu sudah memerdekakan Anda. Memerdekakan, langkah memerdekakan. Langkah melepaskan Anda dari belenggu itu sudah dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, apa yang harus kita lakukan? Percaya. Saya ada satu cerita mengenai kesaksian. Ya. Ada seorang yang dikuasai kanker. Dan kankernya itu ada di perut, di pencernaan. Teman laki-laki ya, bukan perempuan.
seperti orang hamil begitu. Dia nggak bisa makan lagi. Karena apa? Penuh. Dan akhirnya sesek. Karena tiap kali dia makan sedikit kan makin penuh lagi. Ya. Nah, apa yang terjadi? Disampaikanlah firman bahwa sesuai dengan kitab Ulangan 28 ayat 27, yang namanya kanker, tumor, itu adalah kutuk. Coba kita buka yuk supaya tidak salah. Ulangan 28 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kidal, dengan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Kata borok di situ menggunakan istilah tehor, dan tehor itu adalah tumor. Ya. Dokter memisahkan antara tumor dan kanker. Kalau tidak ganas disebut tumor. Bisa-bisa sekarang disebut tumor, tapi minggu depan ganas maka disebut kanker. Tetapi itu adalah kutuk. Mau tumor, mau kanker, itu adalah kutuk. Dan kutuk sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Nah sekarang, tatkala ada seorang yang mempunyai pengalaman di mana perutnya ada tumor, ada kanker, dan dia nggak ngerti kebenaran, dia akan mengalami kesakitan terus-menerus. Tapi tatkala firman disampaikan bahwa ini adalah kutuk menurut Ulangan 28 ayat 27. Tehor itu kutuk. Ya. Nah, kalau itu kutuk apapun sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Darah yang keluar dari seluruh tubuh Yesus itu membayar lunas semua tagihan kutuk. Nah, kalau kita ngerti, maka kita ngomong, Tuhan, aku terima darah-Mu, darah Yesus yang sudah menyelesaikan tagihan kutuk. Darah Yesus yang sudah menebus saya dari kutuk, dari hidup sia-sia, dari kutuk. Kutuk ini mungkin diturunkan oleh orang tua, mungkin diturunkan oleh nenek moyang, itu sudah dibayar lunas. Nah, tatkala ngerti, mulailah kita memperkatakan. Maka Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hidup, perkataan Yesus. Tadi kita sudah membaca bukan? Yohanes 6 ayat 63, roh yang memberi hidup, yaitu firman Tuhan, firman-Nya Yesus, telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Anda sudah dimerdekakan. Memerdekakannya bagaimana? Menerima darah Yesus yang membayar semua tagihan kutuk. Nah, kita ketemu sekarang. Tatkala Anda ngerti, Anda mulai memperkatakan perkataan Yesus itu, dan firman berkata, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kanker, hukumnya adalah menuju kematian. Ya. Ada beberapa yang sembuh, tapi banyak yang tidak sembuh. Ya. Dan firman berkata, Yesus sudah menyelesaikan tagihan kutuk. Dan kalau Anda percaya bahwa kutuk sudah diselesaikan dengan darah Yesus, pertanyaannya, maukah Anda bebas? Karena Yesus berkata, Anda sudah dimerdekakan. Nah, di satu pihak, Anda mendengar berita ini, oke, saya mau. Tapi di satu pihak, Anda ngerasain sakit di perut. Ya, Anda berada di dalam persimpangan. Di satu pihak ngerasain sakitnya penyakit itu, di satu pihak ngerti bahwa saya sudah dimerdekakan. Oke, Anda harus membuat satu keputusan.
Keputusan yang mana yang Anda mau ikut? Perkataan Yesus atau sakit yang senut-senut itu tadi? Buatlah keputusan. Mau ikut yang mana? Kalau saya mau ikut perkataan Yesus. Gimana caranya? Perkatakan kembali apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus, aku menerima perkataanmu. Perkataanmu itu adalah roh yang memberi hidup. Kanker ini membawa kematian. Dan aku menerima perkataanmu adalah roh yang memberi hidup. Dan aku pada waktu menerima perkataanku, engkau sudah membebaskan aku. Aku pegang janjimu ini. Perkataanmu ini aku pegang. Aku gak mau pedulikan rasa sakit yang aku rasakan. Yang aku pedulikan adalah aku punya iman atas perkataan Yesus. Engkau sudah memerdekakan aku di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kalau Anda percaya, katakan seperti itu. Bagaimana Pak? Setelah saya memperkatakan tapi masih rasa senut-senut. Katakan dalam nama Yesus, hai rasa sakit, omong kosong, Yesus sudah menyelesaikan. Dan yang Yesus katakan itu benar adanya. Anda harus memilih. Jangan mau kalah. Dan apa yang terjadi? Tatkala teman ini ngerti dan memang ingin sembuh, dan dia katakan itu, apa yang terjadi? Dia merasakan kesembuhan. Tiba-tiba dia mengeluarkan isi perutnya sampai kosong. Tadinya perut itu gede, itu enggak tahu itu makanan sudah berapa lama ada di perutnya dan tidak diproses oleh perutnya, maka menjadi busuk. Ya, belum lagi nanti sel kanker itu memproduksi cairan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba teman itu dia merasa lapar. Karena apa? Makanan yang sudah tidak tahu berbulan-bulan di perutnya. Dia langsung lapar, dia makan. Oh haleluya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Apa yang Yesus katakan itu adalah roh. Roh itu hidup. Berarti perkataan Yesus itu hidup. Kalau Anda ngerti ini, perkataan Yesus itu hidup. Kamu terima, kehidupan itu masuk ke dalam dirimu. Mari kita berani melangkah. Sekarang saya akan ajak Anda untuk maju lagi. Bagaimana tatkala Anda menghadapi satu situasi yang tidak mengenakkan. Ada penyakit dalam hidupmu, ada masalah dalam keluargamu, dan banyak hal. Saya hanya bisa katakan, yuk kita pegang kebenaran apa yang Yesus katakan. Saya akan ajak Anda untuk masuk dan melihat Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama. Kita akan melihat ayat yang ke-19. Ya, supaya tuntas kita hari ini ya. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Oh, cepat mendengar firman, tapi lambat berkata-kata, lambat marah. 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah Elohim. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Kita mendapatkan konfirmasi sekali lagi. Terimalah
dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Haleluya. Kita mendapatkan satu perbenaran lagi bahwa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa Anda. Ya, tadi kita melihat Yohanes 6 ayat 63, perkataan Yesus, firman itu roh yang memberi kehidupan. Nah, sekarang menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan itu menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oh haleluya, kita mendapatkan satu penjelasan yang lebih hebat lagi di sini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Pelaku firman. Mungkin akan kembali kepada pertanyaan yang tadi sudah saya lemparkan. Tadi kita melihat Roma pasal 7, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi pelaku firman. Pengen berbuat baik tapi yang buruk. Oke, kenapa? Anda sudah terjual di bawah kuasa dosa. Maka ada keinginan berbuat baik, tetapi yang keluar yang buruk-buruk terus. Oke. Nah, di dalam Roma pasal 7, Roma pasal 8 hanya dijabarkan bahwa Anda sekarang sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh perkataan Yesus. Ya. Anda sudah dimerdekakan oleh perkataan Yesus yang adalah roh yang memberi kehidupan. Oke? Nah, sekarang kita melihat di dalam Yakobus ada satu perintah bahwa Anda dan saya harus menjadi pelaku firman. Kalau kita sudah tahu tadi Roma pasal yang ke-7, kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, kita harus dibebaskan dahulu oleh perkataan Yesus yang adalah roh yang memberi hidup. Kita sudah menerima pembebasan itu. Dan sekarang kita setelah dibebaskan, maka kita akan menjadi pelaku firman. Bagaimana menjadi pelaku firman di sini? Di dalam ayat yang ke-22 Yakobus pasal 1 ini dikatakan menjadi pelaku firman. Pelaku firman di situ menggunakan satu istilah di dalam bahasa Yunani-nya adalah poietes. Poietes, apa itu poietes? Poietes adalah seseorang yang membuat sesuatu. Poietes itu artinya seseorang yang membuat sesuatu. Poietes juga artinya seseorang yang membangun. Seseorang yang mempunyai kreasi. Dan seseorang yang seperti teknisi. Kalau seorang teknisi melihat ada mesin yang rusak, kemudian dia mulai awasi listriknya dicolokkan, kemudian dia lihat kok cuman suara aja, dicabut lagi. Kemudian dicolok lagi, bunyi lagi, begitu. Kemudian dia coba untuk muterin baling-balingnya. Dan akhirnya dia mengambil satu keputusan. Oh, inilah yang salah. Kemudian dia bongkar dan dia mulai bersihkan. Kemudian dicolokkan lagi, mulailah dia muter. Nah, poietes adalah seorang yang melakukan sesuatu setelah dia mempelajari. Oke? Apa artinya? Pelaku firman menggunakan istilah poietes. Berarti tatkala kita sedang mendengar firman, tidak boleh diam. Kita harus teliti benar apa yang kita dengar, firman yang kita pelajari ini. Kita teliti. Dan kuncinya satu, tidak boleh diam. Berarti kita selidiki untuk kemudian kita praktekkannya. Nah, itulah poietes. Sekarang, tatkala Anda mendengar firman Tuhan, Anda harus menelitinya terlebih dahulu. Anda harus memahaminya terlebih dahulu. Kemudian barulah mulai melakukan sesuatu. Contoh, seperti yang tadi sudah kita pelajari. Ya.
Dikatakan di dalam Roma 8 tadi, ya, Roma 8 ayatnya yang kedua tadi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Roh yang memberi hidup sudah memerdekakan kita dalam Kristus. Anda dengar, Anda pikirkan, dan Anda mengambil langkah. Oke, Tuhan, Roh yang memberi hidup adalah perkataanmu. Dan perkataanmu, firman Tuhan berkata, perkataanmu sekarang memerdekakan aku di dalam Kristus. Sekarang aku ini tidak di bawah hukum dosa dan tidak di bawah hukum maut. Perkataan Yesus yang mana? Darah Yesus yang menebus saya. Anda katakan, Tuhan, sekarang aku menerima darah-Mu yang menebus aku. Darah-Mu yang menebus aku, sekarang aku ini milik-Mu. Aku bukan milik masa laluku. Aku bukan milik dosa, bukan milik kesalahanku. Aku milik-Mu. Sejak hari ini aku mengerti kebenaran. Aku ngerti aku milik-Mu. Engkau menebus aku menjadi milik-Mu 100%. Nah, inilah poietes. Kita mendengar, kita nggak boleh diam. Kita renungkan ayat yang mana yang boleh dan bisa saya perkatakan. Darah Yesus menebus Anda dan saya. Bagaimana dengan masa lalu yang gelap, yang hitam? Oh, Yesus telah menguduskannya kembali. Yang tadinya hitam dan dibuat menjadi cemerlang, hidup kembali. Dan darah Yesus memperdamaikan. Waktu saya dulu dengan background saya nggak bisa berdamai dengan saudara-saudara saya. Saya tidak bisa berdamai dengan family. Nah, sekarang dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan family. Aku diperdamaikan dengan Yesus sendiri. Dan aku juga diperdamaikan dengan Bapa di surga. Kemudian kita mendengar bahwa darah Yesus itu membuat benar Anda. Oh, haleluya. Anda dibuat benar. Yang dulunya banyak salah, dibuat benar. Oh, puji Tuhan. Kalau Anda ngerti rahasia firman ini, poietes. Anda dengar. Anda mulai memperkatakan, Tuhan, darah-Mu sekarang membenarkan saya. Dulu saya selalu salah. Ketemu orang selalu menyalahkan saya. Tidak ada yang benar dalam hidup saya. Sekarang Kau sudah membenarkan hidup saya. Nah, inilah poietes. Anda melakukan sesuatu. Mendengar firman, Anda teliti, dan Anda renungkan. Anda cari firman yang mendukung hidupmu. Dan mulai sekarang, ayo, Anda sekarang bisa menjadi pelaku firman. Setelah Anda dibuat benar, setelah ada perkataan Yesus yang membebaskan Anda. Tidak ada perkataan Yesus yang membebaskan Anda. Anda akan kembali seperti Roma 7 yang sudah kita baca tadi. Ingin berbuat baik tapi yang keluar yang buruk. Ingin berbuat baik tapi yang keluar yang buruk. Dan masih banyak lagi yang harus kita ketahui. Tatkala Anda mulai memperkatakan firman, ada satu hukum yang Anda harus ngerti. Jadi tatkala Anda sedang memperkatakan perkataan firman, menurut Mazmur 103, 20 dan 21, ternyata di sekelilingmu ada malaikat-malaikatmu yang sedang mendengarkan perkataan firman yang sedang kamu katakan. Dan dialah yang membantu Anda mewujudkan apa yang firman itu katakan. Oh, haleluya, itu hukum. Yang kedua, kita tadi melihat Roma 9 ayat 28. Kita sudah baca bukan? Saya akan ulang sekali lagi supaya ini nempel di dalam memori Anda. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan Yesus akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas bumi sempurna dan segera. Apa yang Yesus katakan, Yesus akan lakukan. Dan waktu Yesus akan melakukan, maka malaikat-malaikat Yesus akan membantu mewujudkannya itu.
Kemudian Ibrani 10 ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 23, firman Tuhan berkata, supaya Anda ini teguh memegang pengakuan kita. 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Tuhan yang menjanjikannya itu setia. Tuhan yang menjanjikannya akan mewujudkannya. Oh, haleluya. Saya berharap Anda mulai ngerti sekarang. Tatkala Anda mendengar firman Tuhan, jangan diam. Anda tekunin, Anda pelajari. Kalau sudah diberi jalan keluarnya, Anda tinggal ngikuti, tinggal mempraktekannya. Buktikan. Anda sebentar lagi akan menjadi pelaku-pelaku sign and wonder. Menjadi pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Anda harus paham itu. Karena itulah yang Tuhan rancangkan atas hidupmu dan hidupku. Tutuplah Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Dan kami mengerti sekarang bahwa Engkau sudah menebus kami menjadi milik-Mu. Engkau sudah menyucikan kami, memperdamaikan kami dan membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini di dalam roh kami. Firman-Mu sudah masuk di dalam roh kami dan dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Dan aku percaya kebenaran firman Tuhan, firman-firman yang telah Tuhan Yesus katakan, itu adalah roh yang memberi kehidupan. Dan firman itu sekarang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami, sedang memberkati roti dan anggur, dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudara, mari kita akan memperkatakan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus ini. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur. Tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, jalan buntu yang menghadang hidupku, nasib buruk yang terus mengintai hidupku, sudah diambil semuanya oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus, sampai membentuk bilur-bilur. Aku percaya, aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan dan kita perkatakan sekali lagi pengakuan iman. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal, dan Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri, dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kecelakaan, tidak ada
kerugian, tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada kemiskinan. Itu adalah iman kami. Dan posisi kami sekarang, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu berkata, mintalah apa saja, semuanya akan diberikan. Demi nama Yesus kami terima janji firman-Mu itu. Sekarang kami berdiri atas janji firman-Mu yang berkata di dalam Galatia 6 ayat 17. Bahwa pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah. Itu sebabnya kami mengambil darah Yesus, kami taruh pada tubuh kami. Kami katakan, pada tubuh kami ada tanda darah milik Yesus. Firman-Mu berjanji, maka tidak boleh ada orang-orang, situasi, kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, akan merugikan kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Dan kami juga katakan, tidak boleh ada lagi COVID-19 yang akan masuk dan menguasai kami. Karena ada darah Yesus pada tubuh kami. Tuhan, ini adalah iman kami. Saudara-saudara, kita akan lanjut doa untuk gereja Tuhan dan bangsa dan negara. Tuhan, kami sehati berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah pakailah gereja-Mu ini sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menjangkau banyak jiwa. Dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan mulai membimbing jemaat, setiap jemaat pada waktu menghadapi COVID-19 ini. Biarlah para hamba-hamba-Mu bekerja bersama untuk membimbing, untuk memberikan jalan keluar, untuk mendoakan supaya jemaat-Mu pulih bangkit, tidak terpuruk. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Demi nama Yesus kami mendukung pemerintahan yang sah. Kami terus berdoa, biarlah Pak Jokowi beserta tim, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menko, menteri-menteri, pejabat tinggi setingkat menteri, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima ABRI, boleh diikat dengan agape, semuanya diikat dengan agape sehingga mereka bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan kesungguhan. Jauhkan dari korupsi, jauhkan dari hal-hal yang salah. Dan pimpin-bimbing terus. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya masalah COVID ini dapat diselesaikan segera. Perekonomian bisa diatur kembali. Terima kasih Tuhan. Inilah iman kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah, El Shaddai. Apa yang Kau janjikan akan Tuhan lakukan tatkala kami percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar doa kami dan kami percaya Engkau mengabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai dan sekarang silakan Anda berdiri, saya akan berdoa. Tuhan, kami sudah selesai dan sekarang aku memintakan berkat yang dari-Mu. Damai, sejahtera, sukacita, dan agape-Nya Tuhan ada pada setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dan aku percikan darah-Mu, darah Yesus atas kedua tangan yang diangkatnya. Dan firman-Mu berkata, darah itu menjadi tanda bahwa tidak akan ada tulah yang boleh menguasai mereka. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.